Hai sahabat L, Anda di Elenio. Saudi Aramco atau Saudi Arabian Oil Company merupakan perusahaan minyak dan gas milik pemerintah Arab Saudi. Perusahaan yang bermarkas di Dhahran, Arab Saudi ini merupakan perusahaan dengan kapitalisasi pasar terbesar di dunia. Perusahaan ini juga merupakan perusahaan dengan profit atau keuntungan paling besar di dunia saat ini, mengalahkan raksasa teknologi asal Amerika, yaitu Apple. Kapitalisasi pasar Aramco mencapai sekitar 2,43 triliun US dollar pada Mei lalu, dan untuk pertama kalinya menggeser perusahaan Apple yang menjadi perusahaan termahal di dunia sejak tahun 2020. Kali ini Elenio akan membahas perusahaan minyak raksasa di dunia tersebut. Mari ikuti video berikut. Abdul Aziz As-Saud dulunya adalah pemimpin dinasti Saud yang bergelar Sultan Najat, menggantikan posisi ayahnya yang sudah menua saat itu. Dinasti Saud pada masa itu tengah mengasingkan diri dari salah satu wilayah di Kuwait sekarang. Saat Abdul Aziz memegang tongkat kepemimpinan dinasti Saud, Abdul Aziz mengkampanyekan perebutan tanah leluhurnya dari dinasti Rashidi yang saat itu tengah menguasai wilayah Arab Saudi sekarang. Mendapatkan serangan dari dinasti Saud, dinasti Rashidi meminta bantuan Kesultanan Utsmaniyah untuk berperang, dan dinasti Saud mengalami kekalahan. Namun, pada masa itu, Turki Utsmaniyah menarik pasukannya karena keadaan di pusat pemerintahan saat itu. Dinasti Saud kemudian kembali menyerang dan berhasil merebut tanah Arab dari dinasti Rashidi. Setelah menguasai sebagian besar Jazirah Arab, Abdul Aziz mendirikan sebuah negara dengan menggabungkan Hijaz dan Najd, serta wilayah Arab lainnya ke dalam sebuah negara bernama Saudi Arabia sekarang. Sebelum negara Arab Saudi berdiri, Abdul Aziz berusaha mencari sumber air di Jazirah Arab. Masa itu air adalah benda paling berharga di Arab Saudi. Abdul Aziz berusaha mencari sumber air baru untuk menguatkan kuasanya dan mengendalikan sumber daya alam khususnya air untuk menunjukkan kedaulatan negara. Sekaligus untuk menguasai pertanian dan menjadi sumber pendapatan bagi negara baru yang ia dirikan. Karena pada masa itu kas kerajaan yang didirikan Abdul Aziz sangat sekarat, serta sebagai bagian dari keinginan Abdul Aziz untuk mensejahterakan rakyat yang ia pimpin. Demi harapan sumber daya air baru itu, Abdul Aziz mengundang orang asing di tahun 1930 untuk melakukan penelitian geologi demi mendapatkan sumber air baru. Orang itu bernama Charles R. Crane asal Amerika. Crane menyuruh ahli geologi Carl Twitzel untuk melakukan penelitian di Arab Saudi. Singkatnya, penelitian itu tidak menemukan sumber daya air baru di Arab Saudi. Walaupun gagal, Abdul Aziz tidak menyerah. Ia yakin di tanah yang ia cintai terdapat sumber daya alam yang luar biasa tersimpan di dalam perut bumi. Mendengar kabar ditemukannya cadangan minyak di Persia, Abdul Aziz kembali menghubungi Twitzel untuk mencari sumber daya minyak di Arab Saudi. Twitzel menurutinya dan memperkenalkan Abdul Aziz dengan perusahaan minyak Amerika, Standard Oil Company of California, atau SOSAL di tahun 1931. 23 September 1932, Abdul Aziz secara resmi memperkenalkan negara baru bernama Arab Saudi, dan ia menjadi raja pertamanya. Raja Abdul Aziz As-Saud kembali melanjutkan rencananya di tahun sebelumnya dengan SOSAL setelah Arab Saudi berdiri. Di tahun 1933, kontrak kerjasama ditandatangani. Proyek pun dimulai. SOSAL melakukan pengeboran di banyak tempat untuk mencari sumber minyak. Raja Abdul Aziz sangat berharap akan hasil positif proyek tersebut, karena kas negara yang baru ia dirikan tengah krisis akibat pengunjung ke Mekah dan Madinah baik untuk umroh dan haji turun drastis, sehingga sumber daya baru sangat ia butuhkan untuk kehidupan masyarakat di negaranya. Namun proyek itu gagal. Dari sekian banyak pengeboran tanah, tidak ada sumber minyak yang ia temukan. Hal itu tentu memberi kekecewaan pada Raja Abdul Aziz. Proyek kembali dilanjutkan pada tahun 1935. Di tahun 1937, Max Tinix, seorang ahli geologi datang dan memimpin proyek ini. Ia dibantu penduduk lokal untuk mewujudkan keinginan Raja Abdul Aziz. Dalam usaha keras yang amat panjang, barulah pada 3 Maret 1938 sumber minyak ditemukan dan mengubah Jazirah Arab yang miskin menjadi paling kaya di dunia. Setelah ditemukan sumber minyak baru di tahun 1938,
dimulailah pengeboran minyak dari perut bumi Arab Saudi. Pemerintah Arab Saudi dan Total membentuk perusahaan kerjasama bernama Arab American Oil Company atau Aramco. Pada tahun 1949, tercatat Aramco mampu memproduksi 500.000 barel minyak per hari. Pada tahun 1950, Aramco berhasil membangun pipa Trans-Arabian atau yang disebut Pipeline sepanjang 1.212 km. Pipa terpanjang di dunia itu menghubungkan Saudi bagian timur dengan Laut Mediterania untuk memudahkan ekspor ke Eropa. Tahun 1951, Aramco menemukan cadangan minyak di Safania. Di tahun 1958, Aramco berhasil memproduksi minyak sebesar 1 juta barel per hari. Aramco menjadi kekuatan ekonomi besar bagi negara Arab Saudi. Tahun 1973, pemerintah Arab Saudi membeli 23% saham Aramco, dan 1980, kepemilikan saham Aramco 100% dimiliki pemerintah Arab Saudi. 8 tahun berselang, di tahun 1988, nama Aramco resmi berubah menjadi Saudi Aramco, Saudi Arabian Oil Company. Ali Al-Naimi menjadi pemimpin utama Saudi Aramco, sekaligus menjadi orang Arab pertama yang memimpin perusahaan minyak tersebut. Secara perlahan dan pasti, Saudi Aramco terus tumbuh dan berkembang menjadi salah satu perusahaan besar di dunia. Bisnis utama Saudi Aramco adalah eksplorasi, produksi, pemrosesan minyak mentah dan gas alam, pemurnian, fraksinasi gas alam, produksi petrokimia, dan distribusi produk minyak dan gas alam. Saudi Aramco memegang semua kilang di Arab Saudi secara penuh maupun bermitra dengan perusahaan lain, memiliki jaringan pipa, pabrik, stasiun pengisian bahan bakar, hingga terminal pengisian. Saudi Aramco juga mengoperasikan pembangkit listrik dan fasilitas transmisinya di Arab Saudi. Saudi Aramco merupakan pemain kunci di pasar energi Asia dan memiliki banyak anak perusahaan di Asia. Mereka adalah pemasok minyak mentah utama ke India, China, Jepang, Korea Selatan hingga Filipina. Di Eropa, anak usaha Saudi Aramco menyediakan layanan dukungan keuangan, manajemen rantai pasokan, layanan dukungan teknis, dan berbagai layanan dukungan administratif. Di Amerika, anak usaha Saudi Aramco memberikan layanan analisis ekonomi dan politik, mengatur penyimpanan, transportasi dan pengiriman minyak mentah yang dijual ke penyuling di Amerika. Saudi Aramco mencatat laba bersih sebesar 39,5 miliar US dollar pada kuartal 1 tahun 2022. Itu adalah penghasilan kuartal tertinggi Saudi Aramco sejak melantai di bursa saham tahun 2019. Laba mereka melonjak 82% dari periode yang sama dari tahun sebelumnya. Hal ini tidak terlepas dari kenaikan harga minyak dunia yang disebabkan perang di Eropa Timur. Pada kuartal 2 tahun 2022, pendapatan Saudi Aramco naik 85,28% dengan laba bersih naik 91,19%. Saudi Aramco meraih rekor laba bersih sebesar 48,4 miliar dolar atau sekitar 714,7 triliun di kuartal 2 tahun 2022. Saudi Aramco merupakan perusahaan paling berharga di dunia saat ini. Valuasi Saudi Aramco mencapai 2,42 triliun dolar atau sekitar 35.000 triliun rupiah. Selain itu, nilai saham Saudi Aramco juga terus meningkat karena peningkatan pendapatan ini. Hal ini juga tidak terlepas dari menurunnya kinerja perusahaan di sektor lain, karena para pemodal menarik diri akibat keadaan ekonomi yang melemah. Itulah Saudi Aramco, perusahaan besar yang berdiri dari harapan dan keyakinan Raja Abdul Aziz yang berharap ada sumber daya alam besar di bawah tanah negaranya yang tandus. Saudi Aramco adalah perusahaan minyak terbesar di dunia saat ini, mengalahkan perusahaan besar lain seperti ExxonMobil, Shell, Chevron hingga BP Petroleum.